Dan 1.6 Indika FM masih sama Ajeng di nanti di Bobo Siang, bincang orang terkenal siang-siang. Dan hari ini sudah bersama teman-teman gue yang udah beneran terkenal ya. Cuilah teman, gak apa-apa ya, gue anggap temen dong. Kita kan mulai sekarang udah berteman ya gak sih? Ada teman-teman dari Joko in Berlin, selamat siang. Siang. Pengen tahu nih Joko in Berlin ini namanya dari mana sih? Kenapa unik banget, konsepnya apa? Terus kenapa came up with nama Joko in Berlin gitu? Coba boleh dikasih tahu nggak siapa sih ini pencetusnya? Siapa yang mau jelasin? Coba kakak Frans. Jadi Joko in Berlin Oke. itu ngelambangin background kita. Kita kan semua kan tinggal di Pulau Jawa. Alright. Jadi Pulau Jawa itu direpresentasikan dengan kata Joko. I see. Dan Berlin itu adalah lambang dari influence musik kita Oke. yang berasal dari Eropa. Oh, jadi lokal rasa Eropa gitu ya? Iya. Kenapa Joko sih? Kan namaku juga Ajeng ya kan? Ajeng kan Jawa abis gitu. Kenapa nggak Ajeng in Berlin? Kalau disingkat jadi Joko sih kayak lebih universal. Lebih kayaknya universal. Ya. Ajeng juga tetap ya kekeh. Ya, harus ya. Ajeng. Oke, berarti Next. kita bikin Jong and Berlin berarti. Bisa vokalisnya gue. Oke, ini jadi memang konsepnya mewakili, ada filosofinya ya. Orang kita tinggal di Pulau Jawa direpresentasikan dengan nama Joko in Berlin. Emang kalian musiknya ke arah Eropa gitu ya. Emang apa sih apa yang bikin kalian nyatu gitu? Kita bikin band yuk. Apakah kalian semuanya musiknya arahnya sama, kiblatnya ke sana? Jadi gue suka nih musik-musik Eropa, kita bikin kali ya. Awalnya gimana sih sampai terbentuk nih kalian, dari pertemanan apa nih? Kalau boleh tahu. dari Friendster, jujur. Jujur. Ya enggak, memang yang paling ujung kiri orang lama. Oh iya. Dia produk lama dia. Oh, produk lama. Tapi yang penting lokal. Lokal. Untung dia nggak sebut ICQ. Wah, aduh aku lost in translation, sorry. Nah, jadi kalian nih pertemanan apa nih sampai akhirnya bikin grup musik bareng? Tadinya nggak saling kenal sih gitu ya. Oh gitu. Nggak saling kenal, kita nggak mau berteman gitu tadinya. Terus? Ketemu diam-diam aja belum kenal. Sampai akhirnya ini tunggu bentar nih aku. Ini antara kalian berdua ya. Nih aku dikali-kaliin apa enggak sih? Coba deh, tolong kalian lebih jujur biar aku nggak kelihatan bodoh-bodoh amat gitu di sini. Ya kalau sebenarnya lebih ke, kalau gue pribadi gue baru ya. Gue ikut di Joko in Berlin itu 2019. Oke. Jadi waktu itu kakek Popo waktu itu yang yang ajak. Oke. Nah, waktu itu acara Hotspots. Heeh. Nah, kalau Mbak Ajeng tahu, jadi itu pertama kali sih gue ikut. Oh. Gitu. Tapi awalnya mereka nih masih bertigaan nih. Gitu, jalan bertigaan. Oke. Jalan bertiga, ada kakak Frans, kakak Melita dan juga kakak benar. Popo. Iya, benar. Awalnya gimana? Siapa sih yang bikin? Masih penasaran nih, belum menjawab pertanyaan gue nih. Coba Kak Melita deh, yang dari tadi diem-diem kayaknya punya kunci jawabannya nih. Kita punya versi masing-masing. yang iya. bikin Joko in Berlin ya? Heeh. Frans sih sebenarnya. Oke. Ya nggak sih? Iya. Iya kan? Kalau gue sama dia mutual friends. Jadi dari teman kampus, terus teman kampus kenalin gue ke dia, terus kita bikin. Oh enggak, abis itu dia punya lagu, terus gitu dia kontak gue, Mel bisa isi lagu gue nggak? Gitu. Wah. Abis itu kita ke studio, Iya. terus ketemu sama ini bapak ini satu, terus banyak banget, rame banget deh. Oh, jadi memang sebenarnya dari temen ya, Iya. temen. Terus yuk bikin band deh gitu. Sampai akhirnya memutuskan kita arahnya kayak musik-musik Eropa kali ya. Emang kalian suka atau gimana nih? Panutannya siapa sih? Kalau kenapa musik kita ke arah sana, kita nggak mendesain untuk ke arah sana loh. Oh, Jadi gitu. kita bikin aja gitu, ngeflow Oh. dari sound segala macamnya. Gitu sih. Oke. Jadi nggak ada tuh kayak yuk kita bikin musik supaya kedengaran Eropa gitu. Nggak ada tuh. Oh, cuman tapi namanya Joko in Berlin gitu. Jadi kirain emang dari awal tuh mengkonsepinnya musiknya musik Eropa gitu. Ternyata enggak juga ya? Enggak loh. Ya terinfluence aja sih. Karena juga mulai ada orang yang dengerin, terus kayak banyak yang bilang, ini rasanya Eropa banget ya. Gitu. Padahal kalau kita sih sebenarnya kayak ya dari hati aja bikin, terus nyari sound-sound yang nge-explore gitu, sound-sound yang beda gitu, kita mau cari gitu. Cuman mungkin begitu dikemas
rasanya jadi kayak gitu, taste-nya jadi kayak gitu. Pas didengerin, wah London nih, gitu nggak ya? Enggak ya? Berasa di Paris langsung. Berasa di Paris. Perapatan Ciamis. Iya, padahal mah di Tangerang juga. Ini kayaknya pada lusu-lusu gara-gara belum makan siang ya. Lapar. Kan Banget. bobosi ya. Oh benar, Oh iya, benar jam nggak bobo siang. salah sih, benar nggak salah sih. Cuman kan kita tidak bisa mengartikan secara harfiah ya, nggak bisa secara literally gitu kan kalau anak Jaksel. Tapi ini buat teman-teman Indika yang mungkin baru bergabung, ingin memperkenalkan dulu. Ini ada teman-teman dari Jokoin Berlin yang dimana boleh diperkenalkan lagi biar nanti ngobrolnya tahu ini suara siapa gitu ya. Dari sang vokalis dulu deh, boleh. Halo. Perkenalan diri. Perkenalan diri, mungkin ada yang baru join ya Nama kan. aku Melita. Ada Melita di vokal, lalu selanjutnya Saya Popo di keyboard. ada Popo di keyboard, Aku Franz di bass. ada Franz di bass, atau Kok aku sih? Gue Marlon drum. ada Marlon di drum. Yang lain tuh pada kalem-kalem gitu loh bang ngomongnya Nah, bang. itu setting. Oh setting. Kayaknya hidup kamu penuh dengan gimmick ya. Iya, nggak bisa kalau gue sih. Asik. Jadi teman Indika, kenapa teman-teman Jokoin Berlin ini kita undang ke Indika FM karena memang mereka ini lagi punya lagu baru ya, Single baru. yang berjudul Misantropi. Misantropi. Boleh dikasih tahu nggak ini lagunya tentang apa sih? Coba Kakak Franz. Ini lagu tentang kenikmatan dalam kesendirian. Oh, wow, tunggu. Kenikmatan dalam kesendirian. Emang bisa menikmati rasa sendiri ya? Bisa banget. Oh, jadi memang ini dikhususkan untuk orang-orang yang introvert. Iya. Gitu. Gue tuh selalu percaya ya, yang namanya lagu adalah sebuah pesan. Apa sih pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman Indika yang mendengarkan lagu Misantropi ini? Kadang kita emang perlu waktu buat menyendiri, buat refreshing lagi lah ya. Kadang pun juga kita ada waktu yang dimana kita benar-benar harus menutup diri dari orang-orang, dari dunia gitu, buat kita bisa balik lagi ketemu apa yang kita pengen sebenarnya. Wah, sangat filosofis sekali nih siang-siang ya. Bapak dosen. Oh gitu, Ini dosen nih. Sherina. Kok dia lagi? Sherina tuh serius maksudnya bang gitu. Sherina. Jangan serius-serius amat kan kita Emang. jadi kakak Franz ini dosen. Dosen. Wah. Gue ngedosen anak-anak ini. Kuliah. Anak-anak dan bapak. Oh dan bapak, aku absen dulu deh kalau gitu. Di tim absen. Jadi memang ini lagunya diperuntukkan untuk mereka-mereka yang kayaknya suka banget sendiri gitu kan. Ngomong-ngomong soal introvert nih, tapi tadi kan sempat disebutkan juga ya, terkadang nih kita harus punya waktu untuk sendiri. Terkadang nih kita harus punya waktu untuk diri sendiri dan tahu kapan harus menutup diri dari orang lain. Emang menurut kalian nih, coba gue pengen satu-satu ya, kapan sih kita harus menutup diri dari orang lain? Coba kakak Marlon. Kalau ditanya kapan, ya mungkin ketika kita lagi banyak pikiran. Kadang kan nggak semua orang tuh mau nge-share atau berbagi dia punya masalah ya. Setuju. Jadi kadang mungkin kalau dia sendiri, mungkin dia bisa lebih bisa gitu buat nyelesain masalahnya gitu. Mungkin. Pikirannya lebih clear ya. Iya, karena mungkin kalau banyak orang justru dia jadi, atau dia cerita ke semua orang malah jadi kayak takutnya gimana, bukannya selesai malah jadi makin ruwet masalah. Benar karena nggak semua permasalahan bisa diceritain, apalagi kalau udah cerita ke banyak orang itu biasanya banyak opini nggak sih, makin Benar bingung sekali. lagi nggak sih? Kebanyakan advice. Benar, setuju. Coba kalau dari Kamelita gimana nih? Menyendiri ya? Iya, kapan menurut Kamelita itu kita harus udah deh gue sendiri dulu deh gitu? Kalau lagi baik pikiran, lagi harus memutuskan sesuatu, Setuju sih. Terus? Iya harus kayak biar lebih tenang, terus mutusin sesuatu juga nggak buru-buru, lebih clear juga pikirannya, gitu sih. Setuju tuh. Ini terkadang orang, apalagi kalau dalam mengambil keputusan besar dalam kehidupan ya gitu kan. Wow, itu Gila, bijak banget loh luar biasa. Thank you. buat siapa sih itu kata-kata? Buat gue buat Melita. Ini kakak ini luar biasa. Aku enggak kan ya. Langsung baper. Udah lah, lagu gitu. Coba kalau dari Popo gimana nih? Kapan kita mau ini maksudnya? Yes. Kapan sih menurut Popo kita harus menutup diri untuk diri sendiri? Justru kalau buat
aku tuh kapan menutup diri begitu pas keramai orang itu langsung keluar tuh langsung pengen mundur aja kalau masuk misalnya kita lagi ketemuan di satu tempat gitu ya, masuk udah rame banget gitu udah langsung kayak mau melangkah masuk itu udah kayak mending mundur deh, mending pulang kayak gitu. Oh, kayaknya Kak Popo nih benar-benar definisi introvert banget ya. Iya. Emang nggak suka keramaian ya? Iya, pusing kepala gitu. Bukan gara-gara COVID kan enggak? Enggak juga. Oh enggak. Bukan. Ini kita ceritanya berandai-andai kalau udah back to normal ya gitu. Kayaknya emang definisi introvert banget ya. Iya kayaknya. Jadi kalau masuk mau ngopi gitu, itu tempat kopinya rame banget. Aduh, Males. Mending ngopi pagi-pagi mumpung lagi sepi. Nah itu seneng itu. Oh. Bangkunya pada kosong gitu. Iya, Bisa benar. duduk di sana, pindah-pindah. Berarti memang ini lagunya diperuntukkan dan cocok untuk mereka-mereka yang ingin me time, benar nggak sih? Betul. Ya. Ini siapa sih yang bikin lagunya? Jadi lagu tuh melodinya dari awal dari aku yang bikin. Jadi di sini kita udah punya sistem gitu. Apa tuh sistemnya kalau boleh jadi dikasih kita tahu? ini bertiga komposer. Oh, Saya oke. komposer, Melita komposer, music komposer, Franz juga. Si Marlon saya lagi nungguin ininya. Apa? Kontribusi tentang lagu. Kontribusinya. Lagi Iya. nunggu kompornya. Iya. Nah, jadi siapa aja yang punya melodi biasa dikirim tuh pakai HP. Ini ada lagu nih. Nah, ada Melita bisa main piano. Oke. Terus Franz kadang pakai bass gitu diisi. Ada yang main gitar jadi sih. Wah, Jadi kalian langsung keren banget sih. produktif. Jadi pada saat bikin misantropi itu aku bikin melodinya gini-gini terus lagi-lagi ini kali ya lagi misantropi mood dia. Terus kasih share ke Franz tuh judulnya misantropi. Terus Franz yang ngembangin liriknya, dia penulis lirik handal banget nih. Wah. Oh dia songwriter Dia disukain keren. sama- Luar biasa nih. Waduh. Suka nama siapa? Banyak mertua. Waduh, gimana tuh? Coba kalau kita boleh. Kayak tante-tante gitu ya? Iya, tante-tante. Kalau tante cantik kan langsung mertua. Bahaya. Benar-benar. Aduh, kayaknya aku abis ini curhat Dia ya. langsung rap on the spot loh, bener. Bisa dites, bisa dites. Seriusan. Iya, Free- dia free. bisa, dia bisa. Abis ini Itu ya. Dia free bisa. rap. Oke, abis ini Dia ya bisa teman Indika, freestyle gitu. kita Iya. akan mendengarkan rap freestyle dari teman-teman Jokoin Berlin akan seperti apa. Ini emang dasarnya musisi ya teman Indika, mereka-mereka ini musisi yang kayaknya waduh luar biasa jeniusnya. Dari tadi nggak jauh-jauh obrolannya tentang musik, nggak jauh-jauh obrolannya tentang lagu. Ya gue sih sebagai yang musikalitas rendah anteng, diem dengerin. Tapi emang penikmat tuh biasanya lebih apa tuh kalau Bahaya loh penikmat tuh. penikmat itu lebih bahaya. Kita Masa butuh sih? penikmat soalnya. aku menikmati dan mengomentari biasanya netizen Nah aku. itu justru. Harus membara itu. Jadi hati-hati kalian sama jari-jari jempol aku ini. ini bahaya. Enggak sih, tapi aku pun karena lagunya Misanthropy kan juga sudah diputerin di Nika FM ya. Pertama kali aku denger, wah ini menurut gue pribadi ya, nuansa baru sih, nuansa baru yang fresh, yang kayaknya oke, ini unik nih karena gue juga tipe yang gak punya menikmati satu genre tertentu gitu ya. Cuman yang ini jelas nyaman banget di telinga gue untuk didengarkan lagi. Jadi terima kasih Jokoin Berlin sudah Kita hadir. terima kasih. Gile. Luar biasa. Ini adalah lagu single ke 8 ini. 8. Sherina. Seriku. Sherina. Gua jawab. Jadi ke-8. Iya kan 8. 8 single terus, apa sudah ada EP apa sudah ada album kalian? Sempat ada EP kita ya. Ya. Kita sempat rilis EP. Oh, sempat rilis EP. Ada ceritanya tuh kenapa kita rilis. Kenapa tuh kalau kita boleh tahu? Salah satu dari kalian punya sih. Jadi Oh tuh- kita, Enggak, mau- gue udah ngomong banyak tadi. Apalagi mau nge-rap abis ini, capek. Jadi kita tuh sebenarnya harusnya ke Jepang. Oh gitu, heeh. Gara-gara pandemik jadi nggak jadi. Nah, Bete sih. Iya. Pasti gue yakin kalian semua udah berhayal kan. Wah, nanti gue di Jepang mau ini, mau itu makan yang ngasih. ramen gua. Elah ramen di Blok M banyak, Bang. Enggak kan Jepang beda. Oh iya benar. Gila. Langsung makan ramen. Dipoto di stasiun Shibuya ya kan. Gue makan ramen nih. Sedap beda itu. Oh, captionnya udah begitu ya. Yoi. Sampai mikir the Followers. caption. Oh, Udah di Padahal nggak jadi. sedih banget. Tapi berarti kalian menghadapi pandemi ini gimana nih setelahnya? Maksudnya apa planning kalian ke depannya dalam waktu dekat ini? kita terus akan bikin next single lagi. Itu yang pasti. Terus rencana berikutnya kita Album akan- kali?
Album enggak kali Belum ya, kepikiran belum sih, tapi Aha. lebih kayak yang terus Album kita tuh- keluarin single gitu. Album Kalau jadi- single kan orang lebih jadi kayak ditungguin Iya. kita ya, jadinya orang mau nyari terus. Oke. Jadi kemungkinan besar masih akan single-single terus Iya, gitu ya. lebih ke situ. Ya tapi kita tungguin lah next single-nya, berarti harus main lagi ke Indika FM. Ntar kalau main lagi ke kantor jangan lupa bawa baju ganti buat berenang. Heeh, mau basketan juga boleh bang. Ayo basket. Pindah yuk sekalian kita gimana? Pindah sekarang habis ini kita 3 on 3 kali ya. Ayo, ayo, ayo. Menarik banget nih teman Indika. Dan mungkin kalau misalnya kita ngomongin misantropi ini ya, kalau tadi kan sudah dikasih tahu emang ini lagunya cocok banget untuk mereka-mereka yang introvert gitu. Sebenarnya pengen tahu nih dari kalian sendiri ya, perwakilan juga nggak apa-apa. Kalau misalnya si orang introvert ini udah dengerin lagunya misantropi, apa yang si orang yang dengerin ini rasakan gitu. Misalnya ya, kalau gue tadi kan dengerin, udah bilang sama kalian lagu kalian ini bikin gue wah fresh nih di kuping, tapi dari liriknya gue belum bikin merinding disco gitu. Ini koreksi kalau gue salah ya. Kalau menurut kalian gimana? Kalau dari segi kalian sendiri gimana? Efek apa yang pengen para pendengar ini kalian rasakan gitu? Ayo, siapa ayo? Gue. boleh dong, Jadi boleh tuh gue tuh pengen jangan malu gitu loh, untuk mengurung diri sendiri gitu. oke. Itu nggak ngebikin lo kayak jadi terkucilkan atau apa. Kan kadang kan kayak kita kan kadang kan kayak suka, aduh gue mau coba mengurung diri, dibilang ansos lalu apa lalu gitu ya. Sebenarnya jangan mikir kayak gitu. Justru bangga. Kita tuh harus bangga, soalnya kenapa kita berani take the step buat mengurung diri, buat benar-benar ngerasain kita tuh hidup gitu. Hidup kita tuh kita sendiri ya guys sih. Makanya tuh kenapa lagu upbeat. Kalau gue sendiri ya personally ya kadang gue suka dengerin misantropi gede-gede gitu. Terus pengen gue masukin ke IG juga sih. Gue kayak joget-joget kayak ngapain gitu di dalam sendiri. Di dalam kamar jadi gila aja dan gue bangga. Jadi memang ini adalah sebuah perayaan bisa dibilang ya. Dan sebenarnya kalau lu menyendiri pun nggak apa-apa, iya nggak sih? Itu bukan, iya benar. Itu bukan sesuatu hal yang aneh, bukan sesuatu hal yang salah. Nggak apa-apa lu butuh waktu sendiri itu nggak apa-apa. If you're not feeling not okay, it's okay, ya nggak sih? Gue ngerangkum itu menjadi sebuah kata. Apa? Misantropi ini? Di saat dimana gue mengurung diri, gue menjadi sangat-sangat pasif. Pasif gue jadi masif banget kan. Dan gue sebut itu adalah massive passive mood gue. Boleh tepuk tangan untuk Frans dari Jokoin Berlin. Yeay. Nih nanti teman Indika lihat hasil YouTube-nya ya, bagaimana Frans ini sangat berapi-api, membara, on fire. Ini yang sebenarnya gue cari nih, apa sih misantropi ini? Terima kasih sudah menceritakan lagunya buat teman-teman Indika. Semoga teman-teman Indika juga suka sama seperti gue yang sangat suka sama musiknya Jokoin Berlin. Nge-rap dong, kalau tadi kan udah janji. Boleh dong, kalau yang tadi kan udah on fire banget nih ceritanya, boleh dikasih kali ya, yuk. Gue nge-rap tentang apa ya? My massive passive mood aja kali ya. Boleh kasih gue story, boleh Goes, dong. Yo, goes, yo, flow, yeah. Cause when I see everybody looking at me, watching me so full of hatred, murdered, plastered, and seen, and it goes, can't help myself, but to find my escape, I'm singing, can you save me? Can you save me? Yeah. Nowadays, when I try to be gone, try to get it, break down, even loving you with no conclusion, and I pop the substance, make no conclusion. I'm saying, can you save me? Can you save me? And cut. Spontan loh itu. Asli. Massive passive mode. That's right. I like that, bro. Thank you. Massive passive dope. mode. Yeah, that's dope. Oke, balik jadi anak band lagi. Kalau yang tadi tuh anak apa tuh kalau gitu? Itu massive passive mode gue. Alright, tunggu. Oke. Ini menarik banget nih teman Indika. Jadi jangan lupa untuk dengerin lagu-lagunya Jokoin Berlin, terutama Misantropi ini yang sudah bisa didengarkan di. Udah bisa dengerin di mana lagunya? Di semua digital platform. Semua digital platform sudah bisa didengarkan. Di Spotify, iTunes, di Apple Music. Terus Joox, mana lagi tuh? Oh, semua Iya, digital semua. platform Iya. sudah bisa didengarkan. Terus mungkin boleh dong Di request dong di radio dong. Ih, cakep, gue suka banget sama lu, Marwan. Tolong di request Buktiin dong kalau kalian mencintai Jokoin Berlin, please request the song. di Indika sekarang juga. Di request di Indika sama siapa penyiar yang kalau boleh tahu? Namanya Mbak Ajeng in Berlin.
Sekali lagi teman-teman dari Joko in Berlin, terima kasih banyak sudah mampir ke Indika FM. Thank you Ajeng. Sukses selalu untuk kalian semua. Thank you. Ditunggu karya selanjutnya, main ke Indika FM. Jangan lupa bawa Baju berenang. baju berenang, baju ganti. Iya benar. Abis ini teman-teman Joko in Berlin akan live nih teman Indika di Indika FM. Tapi nanti hasilnya bisa lo cek di YouTube karena konsepnya beda nih teman Indika ya. Akan nyanyi di kamar mandi. Gimana seperti apa hasilnya? Tungguin di YouTube-nya Indika FM dan langsung aja kita dengerin ini dia. This is Joko in Berlin, Misanthropy.